Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan ketika kami istirahat tidur. Dan pagi hari ini dengan kekuatan-Mu yang dahsyat, kami boleh bangun kembali dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kami di hari ini. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Marilah kita membaca bersama-sama. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara-saudara, sebelum kita lahir, Tuhan sudah memiliki rencana bagi kita. Rencana dan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita adalah rancangan dan rencana yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus memahami dengan benar bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita ini ada rencana dan rancangan Tuhan bagi kita. Dan rancangan-rencana Tuhan itu adalah yang terbaik dan tidak pernah gagal. Kenapa saudara-saudara? Karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal sekalipun ada di tengah-tengah kemustahilan. Alkitab pernah mencatat kehidupan Musa. Saudara, jika kita membaca Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 mengisahkan bagaimana Musa lahir ketika ada satu peraturan baru di Mesir, yaitu Firaun mengeluarkan satu perintah bahwa setiap anak laki-laki yang lahir di keluarga Ibrani harus dibunuh. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Musa lahir di tengah-tengah peraturan itu, Tuhan menggerakkan hati Pua dan Sifra untuk menyelamatkan Musa. Sehingga Musa tetap lahir dalam keadaan selamat, bahkan dapat disembunyikan oleh orang tuanya selama 3 bulan. Dan setelah itu orang tuanya meletakkan Musa di sungai Nil, dan Musa pun dipelihara oleh Tuhan sehingga Musa tidak hanyut dan tenggelam, tetapi justru Tuhan mengutus putri Firaun dan mengangkat Musa menjadi anak angkatnya. Dan saudara, selama menjadi anak angkat putri Firaun, Musa dapat menikmati fasilitas di Mesir dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang akan memimpin Israel keluar dari Mesir. Saudara, jika kita renungkan firman Tuhan ini, bukankah itu mustahil? Tetapi saudara-saudara, inilah yang membuktikan bahwa Tuhan kita itu sanggup melakukan segala sesuatu. Dan bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Keluarga Musa, orang tua Musa tidak pernah berpikir bahwa Musa akan menjadi pemimpin yang besar yang akan memimpin Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Dan putri Firaun tidak pernah berpikir bahwa anak yang diangkat itu adalah anak orang Ibrani. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Jangan kita pernah menyerah di dalam kita mengikuti rancangan dan rencana Tuhan. Mungkin saat ini kita ada dalam situasi yang sulit. Mungkin kita katakan, mana rencana Tuhan? Mana rancangan Tuhan yang terbaik? Saudara, Tuhan hanya mau kita mengikuti prosesnya. Percayalah bahwa ketika Tuhan memiliki dan akan menggenapi rancangannya dalam hidup kita, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan kita. Bahkan Tuhan akan mengutus orang-orang yang mungkin tidak ada dalam pikiran kita untuk menolong kita. Sama seperti yang telah dialami oleh Musa. Saudara-saudara, orang tua Musa tidak akan pernah, bahkan mungkin tidak pernah berpikir bahwa anaknya akan tumbuh dan dipelihara oleh putri Firaun yang pada waktu itu menjadi penguasa di Mesir. Jadi saudara-saudara, Tuhan akan selalu memelihara dan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Ingat saudara-saudara, Tuhan hanya mau kita tunduk dan taat mengikuti prosesnya. Saudara, mengapa kita tidak menikmati dan menerima janji bahkan rencana Tuhan itu dalam hidup kita? Mungkin kesalahannya itu letaknya pada kita. Kita mungkin tidak mengikuti prosesnya. Kita mungkin mengikuti keinginan kita. Kita memberontak sehingga saudara-saudara, kita tidak bisa melihat dan menikmati rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Raja Saul. Saul telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja pertama di Israel. Tetapi pada akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan karena Saul tidak taat. Saul memberontak kepada Tuhan. Saul mengikuti keinginannya sendiri. Sehingga saudara-saudara, Saul ditolak oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan memiliki rencana dan menetapkan rancangannya bagi kita. Dan rancangannya ini tidak pernah gagal. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong kita melalui proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita akan mengerti bahwa rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Dan itu yang terbaik. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami dan telah mengingatkan kami bahwa Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah bagi kami. Tuhan, seringkali kami tidak menyadari akan hal itu karena kami lebih fokus dengan masalah-masalah yang kami hadapi, sehingga kami seringkali mengeluh, kami seringkali memberontak, dan kami seringkali tidak taat. Tetapi pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk hidup taat dan mengikuti proses Tuhan, supaya kami boleh menikmati rencana Tuhan yang indah itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan Jemaat GKU Solo Fide Sentani dan para simpatisan, saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ikut bersama dalam renungan setiap pagi. Tuhan berkatilah
apa yang kami kerjakan dan usahakan setiap hari. Berikan kami ketekunan, kesetiaan, dan sukacita di dalam kami menjalani kehidupan kami. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah pelayanan kami, dan juga kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hari ini dalam segala tugas, tanggung jawab, dan aktivitas mereka. Yang berulang tahun diberkati oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan yang sedang dalam pergumulan dikuatkan imannya oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami hari ini. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.